Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Dan di sini saya akan membahas beberapa soal. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskan 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses tersebut. Untuk mencegah deadlock yaitu di sini ada deadlock prevention. Kondisi untuk mengatasi deadlock dengan cara meyakinkan bahwa paling sedikit satu dari kondisi deadlock tidak terjadi. Di sini terbagi dua, yaitu mutual exclusion atau buat research shareable. Yaitu ada non-shareable, mutex diperlukan, contohnya printer. Yang kedua itu ada shareable, tidak perlu mutex, contohnya read-only file. Habis itu selanjutnya ada whole and wide, melepas resource pada saat request. Di sini ada 3, yaitu yang pertama proses harus melepas resource yang dibawanya sebelum meminta resource lainnya. Selanjutnya ada low resource utilization. Banyak resource dialokasikan namun tidak digunakan dalam waktu yang lama. Yang terakhir mungkin terjadi starvation, yaitu permintaan tidak dilayani untuk resource yang populer karena selalu dialokasikan untuk proses lain. Selanjutnya ini bagian keduanya. Di sini ada non-preemption, yaitu atau melepaskan resource pada saat waiting. Di sini ada beberapa, yaitu pembebasan semua resource yang dipegang suatu proses apabila proses ingin mengakses suatu resource lain dan tidak dapat langsung dipenuhi. Selanjutnya itu ada resource dengan preemption, ditambahkan pada proses yang ingin mengakses resource lain tersebut. Selanjutnya ada proses dimulai kembali apabila sudah mendapatkan kembali semua resource yang dilepaskan termasuk resource yang ingin diakses. Di sini ada bagian yang terakhir, yaitu circular wait, yaitu request berurutan. Di sini ada memberikan nomor pada setiap resource yang ada. Setiap proses boleh mengakses resource secara berurutan dari nomor rendah ke tinggi. Nah, contohnya di sini ada resource R1 sampai R5. Jika P0 sedang mengakses R2, maka P0 hanya boleh request R3 sampai R5. Jika P1 sedang mengakses R3, maka P1 hanya boleh request R4 atau R5. Selanjutnya di sini ada deadlock avoidance, memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan resource yang akan diminta. Meyakinkan bahwa tidak akan terjadi circular wait. Status resource informasi. Di sini ada 3, yaitu resource yang tersedia, alokasi resource, maksimum resource yang dibutuhkan proses. Di sini yang keempat ada deadlock avoid safe stack. Status safe, sistem dapat mengalokasikan resource untuk tiap proses dalam urutan yang tepat tanpa terjadinya deadlock. Safe, tidak ada deadlock. Unsafe, mungkin terjadi deadlock. Avoidance, meyakinkan bahwa sistem tidak pernah memasuki keadaan status unsafe. Nah, di sini
Selanjutnya ada soal diketahui snapshot dari suatu sistem. Di sini ada dari P0 sampai P4 dan di sini ada alokasi max sama available. Nah, di sini sudah ada nilai-nilainya. Dan kita di sini akan ada soal yaitu yang di sini ada 3 bagian soal. Yang A, bagaimana isi matriks net? Yang B, apakah sistem dalam state selamat? C, jika proses P1 meminta 0, 5, 4, 1. Dapatkah permintaan dipenuhi segera? Oke, kita langsung saja mencoba mencarinya. Nah, di sini kan ini tadi yang A, bagaimana isi matriks net. Jadi sebelumnya ini adalah soal yang tadi. Nah, matriks kebutuhan dihitung dengan mengurangi matriks alokasi dari matriks max. Jadi untuk cari need ini, kita melakukan proses itu dengan nilai max dikurangi dengan alokasi. Jadi untuk P0 kita lihat di sini maxnya itu 0021 dan alokasinya itu 0021. Nah, jadi kita kurangi dapatlah 000. Jadi kita letak di sini untuk setiap angkanya itu untuk satu ini. Jadi di sini kita inisialkan di sini adalah A, B, C, D. Jadi P0 itu adalah 0, yang A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, D-nya 0. Jadi di sini kita akan menguranginya sampai kita dapat ke P4 yaitu 0750 dikurang 0050. Jadi kita dapat 0700. Nah, selanjutnya itu di sini. Oke. Di sini kita hapus dulu yang ini. Nah, di sini tadi kan ditanya nih, yang di sini tadi kan kita sudah dapat need-nya. Jadi nih udah kita masukkan ke sini. Jadi di sini kita akan cari satu-satu. Jadi di sini kita ada rumus yaitu need kecil dari available. Jika dia kecil maka kita akan buat new available-nya yaitu dengan available ditambah allocation. Jadi di sini kita mencari P0. Dan P0-nya itu need-nya adalah 0, 0, dan 0. Terus available-nya itu adalah 1250. Jadi yang 000 ini dia itu kecil dari 1250. Karena dia kecil, jadi kita proses. Jadinya itu available itu yang 1250 ditambah alokasi. Alokasinya itu kita lihat yang ini. Jadi alokasinya itu 0021 dan dapat hasilnya itu 1271. Dan ini kita akan menulisnya di available selanjutnya. Berarti dapat 1271. Dan begitu juga seterusnya. Sampai semuanya ini terpenuhi gitu. Jadi untuk P1 juga gitu ya. Jadi kan sini need-nya di P1 kita lihat. Misalnya dia P1 kita lihat need-nya P1, alokasinya itu P1. Kalau untuk available-nya itu kita lihat available yang sebelumnya, bukan yang akan kita cari. Oke, kita lanjutin. P1 kita dapat 1371. P2-nya 3003. P3-nya itu dapat 4357. Dan di sini P4-nya itu tidak memenuhi karena need-nya ini lebih besar dari available-nya. Maaf, di sini kayaknya ada yang salah. Nah, yang tadi itu ada kesalahan. Saya harusnya di sini kan yang saya lihat available, tapi yang saya lihat itu adalah di allocation-nya. Jadi di sini yang P4 itu adalah need-nya kan 0700 kecil dari 4357. Terus kita buatlah available yang baru. Berarti 4357 ditambah 0050. Kita dapat 4407. Nah, urutan eksekusi proses ini yaitu
P0, P1, P2, P3, dan P4. Dan sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Nah, di sini jika proses P1 meminta 0541 dapatkah permintaan dipenuhi? Nah, di sini kita akan membuatnya yang baru. Oke, yang ini kita hapus dulu. Nah, ini adalah yang tadi. Terus di sini kita bikin untuk mau ngapain buat yang barunya. Jadi sini request itu harus kecil dari need-nya. Dan request juga kecil dari available-nya. Nah, request kita ini kecil dari need-nya. Nah, ini juga kecil dari need-nya, maka kita bisa membuat untuk new available, new allocation, new need. Nah, untuk available, di sini kita menggunakan available sebelumnya, terus dikurangi dengan request-nya. Allocation-nya juga, allocation sebelumnya kita tambah dengan request. Dan sini allocation yang lama kita kurang dengan request. Nah, jadi available-nya ini kita dapatkan 17. Salah. Di sini kita letaknya di atas ya, 1791. Nah, allocation-nya ini kita dapatkan 0641. Nah, untuk need-nya itu kita dapatkan, di sini kita mendapatkannya itu min 0441. 0441. Nah, untuk kita tahu dia keadaan safety atau tidak, mari kita proses. Nah, di sini kita dapatkan nah, ini rumusnya sama ya seperti yang tadi. Ya, di sini P0-nya ini need-nya kecil dari available-nya, P1-nya juga, P1, P2, sampai P4-nya juga. Jadi di sini semuanya itu memenuhi. Dan hasil untuk P1-nya itu adalah 1812. P2-nya itu 2451. P2-nya itu 4083. Untuk P3-nya itu 4437. Dan untuk P4-nya itu kita dapatkan 4487. Nah, dan urutan eksekusi proses ini kita ngurutnya berurutan yaitu P0, P1, P2, P3, dan P4. Dan sistem dalam keadaan selamat dan memenuhi kriteria safety. Nah, soal kelima di sini ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma SJF. Nah, di sini ada proses arrival time dan burst time. Di sini ada P1, P2, P3, dan P4. Dan di sini 0,0, 2,0, 4,0, 5,0. Dan burst time itu adalah 7414. Nah, untuk waiting time rata-ratanya itu, di sini kita dapatkan 0 ditambah 6, ditambah 3, ditambah 7, terus kita bagi 4, karena dia ini ada 4 proses, terus dapat hasilnya itu 4 ms. Nah, untuk turnaround time rata-rata untuk keempat proses tersebut adalah sebesar, di sini kita 9, tambah 1, tambah 0, dan tambah 2. Dan kita bagi 4, dapat hasilnya itu 3 ms. Jadi hanya sekian yang bisa dapat saya jelaskan atau saya mempresentasikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.